Sudah. Baik. Halo, selamat sore rekan-rekan dimanapun berada. Saat ini kita berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para pembicara dari saat ini Pak Dani Mulyana ada di Amerika Serikat. Kemudian satu pembicara lagi Mbak Ai Melani itu ada di Korea Selatan saat ini. Tetapi saat ini beliau masih belum bergabung. Kita sambil menunggu. Jadi kita akan mulai dulu dari Pak Dani untuk menyampaikan presentasi yang sudah Pak Dani siapkan. Baik, Mbak mungkin bisa saja langsung ditampilkan slide presentasi dari Pak Dani. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semua rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di belahan dunia manapun, dalam merah putih. Nama saya Dani Mulyana, saat saya sedang melakukan studi di Nuclear Engineering Department Texas University. Saya sebelumnya telah bekerja di Badan Nasional selama di kan adalah pengalaman saya dan pengetahuan saya di batas sebelum saya pergi ini beberapa saat yang lalu dan diceritakan kepada teman-teman dengan tema seminar yang sebenarnya bahwa saya adalah bukan peramal ataupun apapun yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Kemudian perkembangan nuklir ini tidak lebih dari prakarsa presiden yang pertama, bahwa beliau sangat menginginkan kita sebagai negara yang menguasai atom itu, bahwa pada saat itu teknologi atom itu adalah satu-satunya teknologi menjadi hegemoni keamanan dunia. Negara manapun yang menguasai itu akan selalu menjadi negara yang menguasai, katakanlah menguasai bukan preman atau mungkin yang lebih tepat preman dunia. Nah, memang itulah yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Tapi yang perlu menarik, yang perlu kita sampaikan adalah pada saat itu beliau menyampaikan bahwa beliau mengalami satu pengobatan yang memang lahir dari perang, katakanlah begitu. Yang tahun 68 kita sudah tidak sempat lagi mengembangkan teknologi ya toh sudah menandatangani sehingga kita tidak bisa mengembangkan teknologi seperti katakanlah India yang tidak menandatangani atau North Korea bahkan lebih baik dari teman-teman. Ini kita tidak bisa lagi mengembangkan yang kita ketahui, kita tidak bisa mengembangkan senjata. Banyak sekali kejadian yang juga menjadi hegemoni buat masyarakat kita. Salah satunya adalah pengembangan ada itu saja. Kemudian kedua juga ketika di My Island, kemudian juga terjadinya Fukushima. Dan juga kita tidak boleh menutup mata bahwa kita juga negara yang penuh atau space. Siapa ini? Tahun 2015 kita melakukan satu gebrakan yang namanya ada tahun 97 undang-undang mengamanatkan Badan sebagai pelaksana badan pelaksana hanya untuk kegiatan non komersil dan promotor akademisi lembaga pemerintah dan lainnya. Ya apabila capai area bisnis, badan sudah tidak boleh lagi dicampur, harus murni dari korporasi atau BUMN atau dibandingkan dengan beberapa laboratorium yang ada di katakanlah Sandia, memang bahkan di modali atau
funding oleh pemerintah, tidak seperti yang tadi yang dependent funding. Jadi karena mereka hidupnya hanya dari proyek-proyek yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, Batan itu sendiri sebetulnya dibentuk oleh presiden dan memang bagian dari pemerintah. Jadi Batan itu sama dengan Batan unik di bawah pemerintah. Di bawah pemerintah itu ada dua badan yang saling berbeda arahnya gitu ya. Yang satu promosi, yang satu tidak masalah. Itu memang lumrah terjadi. Nah, Batan memiliki banyak sekali pusat-pusat, katakanlah 24 pusat dan tugas dan wewenang fungsi masing-masing. Ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, kita juga memiliki 3 reaktor utama di Indonesia, di mana salah satunya adalah yang di Serpong, yang paling besar se-Asia Tenggara, kapasitas maksimal. Kemudian untuk laboratorium tapak Muria kita maksudkan untuk PLTN ke depannya, tapi saya tidak tahu bagaimana kemudian kita siapkan tolong tapak PLTN juga. Kemudian kita juga memiliki salah satu laboratorium yang sekarang sudah dijadikan laboratorium. Itu laboratorium di Kalang itu adalah satu areal yang dimana kita memiliki cadangan uran sudah ketahui berapa banyak. Kemudian kita juga secara garis besar sebetulnya selain fungsi laboratorium dan riset dan segala macamnya, kita juga memiliki fungsi edukasi dan kita jadikan semua fasilitas kita layaknya seperti museum yang memberikan edukasi yang sangat mendasar buat masyarakat yang tidak mengetahui apa itu teknologi. Ini kadang-kadang memang kami bukannya menolak, akan tetapi sangat menyambut, akan tetapi memang ternyata tidak mudah juga dan sangat menyita waktu ketika kami harus berperan sebagai edukasi dasar. Memang ketika banyak sekali teman-teman saya sendiri bahkan yang berbackground di fisika dan segala macam selalu bertanya kepada saya, apa sih yang kamu lakukan? Apakah kamu membuat bom? Ketika saya jawab tidak, negara kita nggak punya NPT, negara kita menatangani NPT, mereka tetap tidak paham. Tapi terus apa dong? Ini pertanyaan yang sangat sederhana tapi sangat sulit. Ya kalau saya jawab sangat detail, tidak akan masuk. Kalau saya jawab terlalu enteng, mungkin akan misleading juga. Ya satu-satunya yang saya bisa jawab ya ada 2 hal di Indonesia yang sangat terkenal tentang bom, dan yang kedua tentang pasar nuklir. Ini mungkin yang kita buat di Batam, mungkin loh, tapi yang pasti nggak ada sih sama sekali satu pun yang ada juga yang bawa dari luar pasar nuklir dibawa ke Batam. Nah, sebetulnya kegiatan di teknologi di Indonesia di Batam itu sendiri banyak sekali cakupan yang kita lakukan. Ya, memang yang paling terkenal itu yang selalu disorot masyarakat tentang pada dasarnya memang kita lakukan semua yang lain. Di bidang kesehatan kita sebetulnya sudah sangat go market. Kita memproduksi dari farmaka, kita juga ada nuklir, ada dan memang kendalanya adalah satu-satu terlalu baik. Belum ada satu perusahaan pun yang bersedia untuk menjadi pabrikan farmaka. Di buah Malaka di Batam tidak melakukan komersialisasi, tetapi sisi lain tidak ada mau melakukan itu, sehingga mau tidak mau ya kita harus bagaimanapun caranya harus kita lempar itu langsung ke pasar, karena kalau tidak begitu masyarakat membutuhkan tapi tidak ada barangnya, itu kan menjadi satu momok yang menakutkan. Ini yang saya sampaikan adalah salah satu contoh untuk renograf. Ini sebetulnya peralatan yang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Kita sudah bisa membuat sendiri. Ini baru satu-satunya di Asia Tenggara yang kita bisa membuat. Dan kita juga sudah mendapat pengakuan dari IAIN negara bahwa kita sudah bisa membuat teknologi, tapi dilematis sekali, kita agak
susah ini melempar ke pasar dengan berbagai aturan yang kompleks dan multidisiplin di Indonesia, dan juga dengan sulitnya penetrasi ke pasar dan tidak ada dunia usaha yang mau mengembangkan ini dari tahun 86 masih mangkrak dan masih baru bersifatnya katakanlah 80-90% sudah bisa digarap baru mulai tahun 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini memang satu momok yang menakutkan buat Indonesia. Banyak yang menggunakan alat teknologi ini, tapi radiofarmakanya sekarang jarang, sehingga rumah sakit banyak yang harus mengimpor dari luar negeri dengan harga sekitar 3 kali lipat daripada yang sebetulnya bisa kita sediakan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian untuk di sumber daya dan lingkungan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan yang perlu kita garis bawahi, betul. Ternyata bukan hanya kita saja. Kegiatan yang kita itu ada juga yang digunakan untuk penegakan hukum, yaitu untuk forensik dan segala macam. Contoh untuk kegiatan katakanlah pencemaran lingkungan, pencemaran sungai, karena ada teknologi nuklir yang namanya spektrometri, itu bisa digunakan untuk mendeteksi material apa saja yang terkandung dalam satu medium atau dalam satu titik dimanapun kita sensor, sehingga nanti itu bisa dijadikan jejak sebagai bukti untuk menunjukkan siapa sih yang melakukan pencemaran. Nah, itulah sedikit menarik. Kemudian kita juga sudah sangat mendiseminasi ke industri dalam hal NTT. Kita sangat leading batas di dalam teknologi baik itu gamma, baterai, dan elektron, sudah banyak diimplementasikan di dunia otomotif, elektronika, piping, mungkin ini. Nah, untuk pengembangan material di batas ini kita sudah banyak sekali melakukan riset pengembangan, baik untuk dukung renewable energy, seperti contoh kasus untuk baterai, kita berusaha juga ada peneliti yang berusaha mengembangkan baterai secara khusus. Kemudian yang menarik ini saya gambarkan ada perahu TNI Angkatan Laut. Di sini mereka tertarik dengan hasil yang kita miliki, hasil riset yang kita miliki. Kita sudah bisa membuat satu teknologi pelapisan yang bisa membuat vehicle atau kendaraan laut atau kendaraan darat bahkan atau kendaraan udara yang bisa hidden, artinya tidak bisa terdeteksi oleh radar. Ini makanya Angkatan Laut sangat tertarik untuk menggunakan teknologi ini. Kemudian tentu saja terkait dengan teknologi reaktor, kita juga bisa meneliti atau bahkan mengembangkan material yang tahan radiasi, dan satu hal yang perlu kita banggakan juga karena reaktor 3 atau reaktor yang ada di Indonesia ini pembuatnya sudah tidak ada lagi, bangkrut. Sementara banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan di beberapa negara yang memiliki reaktor, dan saat ini kita sudah bisa membuat control rod atau pengendali reaktor 3 ini menjadi satu pasar yang kemudian untuk eksplorasi memang kita sudah banyak sekali melakukan pengambilan bagi wilayah di Papua. Ini saya sampaikan seperti pisang, uranium itu memang seperti pisang. Memang pisang itu sendiri memiliki kandungan potasium, jadi sifatnya seperti emas. Uranium, mereka mengalami decay atau peluluhan. Pisang itu seperti uranium itu lama-kelamaan juga tetap akan matang dan membusuk, dipakai atau tidak dipakai, dimakan ataupun tidak. Jadi memang uranium juga sama sifatnya. Jadi ini memang ada pilihan buat Indonesia apakah kita akan menggunakan teknologi. Ternyata juga selain untuk uranium dan thorium, kita juga hanya untuk melakukan sortir mineral ekspor. Ternyata banyak sekali mineral yang berdaya ekonomi tinggi, banyak
dibawa lari ke luar negeri tanpa diketahui sama sekali oleh pemerintah kita. Nah ini jadi satu permasalahan dan dengan teknologi nuklir, spektrometri dan segala macamnya, ternyata bisa melakukan delineasi terhadap mineral ekspor yang clear ataupun tidak clear, ya. Dan kalau tidak salah ini beberapa waktu yang lalu Presiden SBY beliau mengeluarkan secara sebetulnya beliau memberikan satu nafas buat kita semua di Indonesia untuk kita mengembangkan tortasi, ya, kita tidak kecolongan. Nah, ini yang bisa dibatasi itu dulu ada jadi satu. Yang kedua, yang berikutnya maksud saya di bagian pertanian dan pangan kita sudah banyak sekali memproduksi benih-benih unggul dan ini sudah sangat diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Tapi memang tidak pernah bisa kita menemukan di pasar itu beras nuklir karena apa? Kalau kita nambah beras itu bahkan mungkin masyarakat tidak mau itu karena sebetulnya bisa saya katakan efek dari beras hasil dari benih hasil mutasi genetik itu sama sekali tidak ada, dan ini sudah diakui oleh sertifikasi kemudian juga dengan dunia akademisi di nah ini memiliki beberapa keunggulan dan banyak sekali yang kita dapatkan benefit. Kemudian juga selain itu kita juga sudah bisa akan satu teknologi peranggaman itu ini sangat berguna terutama pada saat kita berhadapan dengan permasalahan DBT. Jadi setiap sepanjang tahun juga dengan perubahan yang masih sangat menakutkan saya dan community kami beberapa kali sudah mencoba dan hasil bagaimana membuat nyamuk-nyamuk itu menjadi pandu karena sebetulnya yang selalu menurut darah manusia itu adalah yang betina, sehingga kalau misalnya jadi buah oleh jantan dan jantannya mampu, tentu saya tidak. Nah, yang terakhir yang saya pribadi terlibat secara penuh dalam menggarap karir dari hasil rendang ini sangat menarik. Banyak sekali rendang-rendang yang tahan lama dan rendang yang diradiasi ini bisa bertahan lama selama 18 bulan misalnya. Dan ini untuk menjawab kebutuhan keamanan pangan, di mana keuntungan rendang dari radiasi ini sangat berbeda dengan rendang-rendang lainnya, ya. Karena apa? Nah, rendang ini diproduksi dengan cara fisika yang bertemperatur dingin dan juga tanpa bahan kimia. Artinya kalau temperatur dingin dia tidak memiliki mekanisme pemanasan dan segala macam yang bisa mengakibatkan adanya intrusi dari bahan pengemas atau apapun itu ke dalam makanan itu sendiri, dan juga tentu saja tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, sehingga efek dari kimia terhadap tubuh manusia itu bisa dikatakan sangat. Nah ini sangat menarik ini, dan ini sebetulnya sudah banyak digunakan di negara-negara maju. Mereka menggunakan teknologi radiasi ini untuk mensterilisasi, maksud saya mensterilisasi buah-buahan makanan itu dari mikroorganisme yang bisa membuat makanan itu membusuk lebih cepat, artinya dimakan itu dengan cara ya mungkin sedikit interupsi bentar ya, ada kesalahan teknis.
Muhammad. Nah, ini Bagaimana? sebetulnya sudah maju dengan teknologi yang studi untuk mensterilisasi, maksud saya sterilisasi di makanan dari mikroorganisme yang bisa membuat makanan itu cepat artinya dimakan itu dengan cara sterilisasi dimana dianalogikan seperti pisau yang dalam cahaya ya, yang kemudian membunuh mikroorganisme. Nah, ini rendang yang kita identifikasi, kita ujikan di berbagai laboratorium di luar kota. Halo, mohon maaf, sepertinya ada beberapa kesalahan teknis di sini. Halo, halo. Iya, halo Muhammad, bagaimana? Ya, jadi gini Kak, ternyata dari tim yang menyediakan server itu nggak bisa sekaligus memberi presentasinya gitu. Jadi nggak bisa ditampilkan. Kalaupun bisa, nanti ditampilkan akan menumpuk seperti ini. Oh, Ya, gitu. Oke. jadi saya juga baru ngecek di YouTube-nya ternyata nggak tertampil karena Oke. dari pihak IT spesialis yang menentukan siapa layar yang akan ditampilkan di live streaming. Kalau kita menampilkan layar kita sendiri, hasilnya akan seperti ini. Oh, begitu. Baik. Dan seandainya internal di kita sebenarnya tampil untuk presentasinya, saya bisa lihat. Tapi Iya, ternyata iya, untuk Mbak. streamingnya Untuk di YouTube-nya tidak nggak tampak. tertampil. Oh, gitu. Baik. Wah, mohon maaf sekali rekan-rekan. Dan ini dari teman-teman juga sudah banyak komentar tidak bisa menampilkan presentasinya seperti itu. Oke. Mungkin Jadi mungkin dialihkan ke akun lain, Mbak, yang untuk menampilkan presentasinya. baik. Halo Pak Dani, apakah Pak Dani masih online saat ini? Pak Dani? Oke. Ya, gimana, Wi? Halo Bapak. Jadi ternyata untuk dari seandainya presentasi dari IT spesialis kita itu tidak tampak di live streaming. Ya, Seandainya Mbak Dwi. dari Bapak sendiri. Ya, jadi begini Bapak. Tadi ada permasalahan teknis ketika slide presentasi ingin ditampilkan oleh IT spesialis kita, ternyata tidak bisa live di streaming YouTube, tidak tampak apapun seperti itu. Jadi mungkin kita bisa alihkan ke akun yang lain untuk bisa menampilkan presentasi. Saat ini presentasi Bapak sudah siap di komputer Bapak, atau mungkin bisa di-share begitu Pak? Halo. Iya, bagaimana Muhammad? Ya, mungkin kalau misalnya dari
komputer Bapak yang menampilkan presentasinya mungkin bisa kebaca, Pak. Oh gitu, jadi langsung dari Pak Daninya seperti itu. Di-share aja screen-nya kayak tadi, Pak. Kaltes. Bagaimana, Muhammad? Suaranya tidak terlalu jelas. Di-share screen aja, Pak. Oke, baik Pak Dani, mohon maaf sepertinya Halo. ini ya mungkin begini saja, Muammar, seandainya memang tidak bisa menampilkan presentasi, saat ini kan Pak Dani sudah bersama kita, mungkin Pak Dani bisa menyampaikan secara langsung. Bagaimana kalau menurut Bapak? Halo, Pak. Halo. Pak Dani. Ya, aduh maaf, Halo, Pak Dani. ternyata speakernya ke mute nih, nggak sengaja nih. Oh, gitu. Jadi begini Bapak, karena Bapak saat ini sudah bergabung dengan kita, mungkin secara langsung Bapak bisa menyampaikan presentasi, meskipun slide-nya mungkin tidak bisa tampak seperti itu, Pak. Mungkin seperti tadi, Bapak kan bisa share screen, Pak, dari laptop Bapak. Presentasinya itu juga bisa sambil ngomong. Oke, jadi saya tetap harus presentasi lagi nih. Mungkin Bapak bisa tampilkan Iya, juga video yang Bapak punya, itu ditampilkan aja lagi. Tadi kan sudah sampai yang ada tulisan fisika itu. Mungkin bisa dilanjutkan lewat PC Bapak di share screen, Pak. Oke, mana ya? Sebentar saya cari dulu. Sebelah kiri, pojok atas share screen. Itu tadi udah masuk ke soal rendang-rendang gitu ya? Oke. Saya lanjutkan apa dari awal nih, gimana? Dilanjutkan aja, Pak. Dilanjutkan. Oke, saya share ya. Oke, baik. Oke, ini saya nggak tahu yang tadi udah broadcast sudah sampai mana. Jadi teman-teman semua yang pada malam mungkin ya di Indonesia ya, malam hari ini dan mungkin juga siang atau bahkan mungkin pagi di belahan dunia lainnya, saya lanjutkan saja. Jadi sebetulnya di Batan itu kegiatannya itu banyak, intinya itu ya, salah satunya adalah di bidang pangan ini. Untuk pangan ini banyak sekali yang kita lakukan. Morning, Mohan. Salah satu yang beberapa bulan lalu yang terakhir kita garap bersama-sama di Batan itu adalah kita sudah bisa menjustifikasi satu hasil penelitian litbang kita di bidang pengawetan. Artinya pengawetan di sini pengawetan tanpa bahan kimia dan tanpa metode-metode yang konvensional. Jadi kita menggunakan yang satu namanya teknik iradiasi menggunakan sinar. Nah, keunggulan teknik iradiasi ini maksud saya ini tidak menggunakan satupun bahan kimia dan juga tidak menggunakan teknik panas ataupun pressure yang biasa digunakan dalam pengawetan seperti menggunakan kaleng, plastik dan sebagaimana yang lain-lainnya. Sehingga kekhawatiran untuk intrusi dari bahan-bahan atau material-material pembungkus ke makanan dan dan tidak diperlukannya zat-zat kimia lainnya, ini membuat satu keunggulan tersendiri buat makanan yang diproduksi. Nah, kita sudah bisa membuktikan di laboratorium lain di luar Batan. Kenapa kita pilih luar Batan? Karena memang untuk alasan independensi. Kita sudah dapatkan hasil yang saya katakan sangat menggembirakan, karena dari sekitar
11 parameter utama dan total 14 parameter, 14 atau 15, saya agak sedikit lupa, kita tidak mendapatkan satupun hal yang mengecewakan. Jadi rendang ini nanti harapannya adalah satu role model untuk makanan-makanan lainnya, karena ini adalah ciri khas dari UMKM, karena UMKM itu biasanya tidak bisa memproduksi makanan yang sifatnya major dan kemudian dengan modal yang besar, kemudian dengan berbagai macam cara pengawetan dan biasanya yang dikeluhkan adalah bagaimana makanan ini bisa bertahan lama pada saat pengiriman dan pada saat sudah berada di pasar. Nah, harapannya nanti kalau sudah ada kepercayaan jaminan kualitas atau mutu seperti ini, nanti masyarakat dari pihak pabrikan kita sudah bisa memberikan jaminan buat mereka agar produk yang akan mereka pasarkan nanti ke masyarakat umum itu sudah tidak perlu diragukan lagi, baik dalam hal kuantitatif maupun secara kualitatif, dalam arti kata ketakutan dalam teknologi nuklir itu sendiri. Nah, kendalanya sampai saat ini di Indonesia ini belum ada sama sekali dunia industri yang mau berinvestasi dalam hal fasilitas iradiator. Kenapa? Satu, karena terlalu mahal. Kedua, karena kompleksitas yang dimiliki untuk memelihara fasilitas iradiator itu sendiri. Makanya dari itu, pemerintah melalui Batan, kita akan memberikan insentif dengan cara membangun fasilitas iradiator yang mana nantinya ini akan bisa digunakan secara luas oleh masyarakat untuk mengiradiasi baik itu makanan, apakah itu untuk menetralisir atau mematikan zat-zat mikroorganisme atau virus atau apapun itu yang ada di alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Karena teknik iradiasi ini sebetulnya sudah banyak sekali digunakan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, China, kemudian Rusia, kemudian juga Inggris dan Perancis dan segala macam. Kita untuk saat ini baru bisa membangun satu fasilitas ini, nanti akan di Serpong. Mudah-mudahan nanti ke depannya dengan satu role model ini akan banyak sekali industri-industri yang akan belajar kepada kita bagaimana caranya membangun dan memelihara kemudian meningkatkan fasilitas-fasilitas iradiator di negara kita. Nah, selain kegiatan-kegiatan teknis yang kita lakukan, kita juga melakukan kegiatan interdisiplin. Salah satunya untuk pendidikan pelatihan, kemudian juga kita lakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang kita manage sendiri, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Kemudian kita juga akan lakukan hilirisasi, di mana hilirisasi ini sangat penting, bagaimana caranya kita menjamin bahwa semua teknologi yang kita keluarkan itu sesuai dengan mutu dan kepercayaan dunia. Arti dunia ini bukan hanya dunia masyarakat yang ada di Indonesia, akan tapi masyarakat di dunia. Nah, kita akan lakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan sertifikasi. Ini baik terhadap orang yang melakukan teknologi itu sendiri atau pelaku teknologi sendiri, juga pada produk hasil litbang teknologi itu juga. Nah, ini standarisasi ini salah satu antarmuka juga nanti dengan regulasi, sehingga melalui standarisasi ini nanti kita akan bisa berkata lain, artinya berkata bahwa unsur safety, security, safeguard, lingkungan dan kesehatannya akan sangat dijaga, arti kata begitu. Kemudian yang berikutnya, ini yang sangat menarik bagi masyarakat, ini yang banyak sekali dinantikan, ini tentang energi nuklir untuk pembangkit listrik. Ya, saya katakan bisa ya, bisa tidak, dan mungkin saja. Kenapa? Karena kalau kita mengacu ke Rencana Umum Energi Nasional 2017 yang baru dikeluarkan beberapa bulan lalu oleh pemerintah, memang sampai sebelum 2050 itu PLTN itu belum dimungkinkan. Artinya sudah dikatakan tidak mungkin begitu ya oleh pemerintah.
Kenapa? Dengan berbagai pertimbangan, saya yakin pertimbangannya bukan hanya unsur keselamatan saja, tapi juga unsur politik dan segala macam. Akan tetapi memang Batan dalam hal kapasitas sebagai lembaga promotor yang tidak boleh memperjualkan apapun karena Batan adalah bagian pemerintah, kita bisa katakan sampai 2050 kita harus bisa mewujudkan minimal 1 atau 2 RDNK. Nah, RDNK ini adalah reaktor daya non komersil, di mana untuk yang pertama yang kita pilih adalah teknologi generasi 4 menggunakan HTGR atau High Temperature Gas Reactor. Nah, positifnya mungkin nanti ini kalau pada saat tahun 2050 sudah siap, mungkin kemungkinan yang mungkin ya dan mungkin tidak pada tahun 2050 kita sudah bisa mengatakan mungkin ya. Ya, saya katakan masih mungkin karena saya tidak tahu juga iklim politiknya seperti apa. Akan tetapi kita bisa katakan dari kesiapan teknologi sebelum 2050 kita harus siap dengan generasi 4. Pertanyaannya nanti, kenapa kok kita pilih 2004? Kenapa kita kok legowo-legowo aja belum go nuklir saat ini? Nah, sebetulnya dalam hal ini saya tekankan Batan tidak dalam posisi memaksakan untuk energi nuklir untuk pembangkit listrik. Kita harus membuat karakter reaktor yang kelak akan dijadikan PLTN itu harus disesuaikan dengan karakteristik negara kita, di mana negara itu kita itu kan rawan gempa, erupsi, kemudian tsunami dan benda akasa, dan juga termasuk kebutuhan ekonomi kita baik dalam hal listrik, kemudian termal, dan juga ke depannya sumber energi berupa hidrogen. Kemudian juga jangan lupakan, kenapa di sini saya gambarkan air. Di sini mungkin negara kita saat ini masih belum merasa kesulitan, mungkin belum mayoritas kesulitan dengan masalah air. Akan tetapi kalau kita perhatikan di beberapa kota besar seperti saat ini Bandung, Bekasi, bahkan Jakarta sendiri saat ini sudah sangat kesulitan dengan air bersih. Nah, dengan teknologi HTGR yang kita pilih ini, karena temperatur tinggi nanti yang kita mainkan, nanti temperatur tinggi ini memiliki beberapa keuntungan, bisa panas buangnya itu yang akan kita bisa manfaatkan untuk salah satunya melakukan desalinasi air laut, karena tentu saja dengan negara kepulauan kita yang mayoritas wilayah kita terdiri dari air laut, tidak ada salahnya memang kita mengembangkan ini untuk air, karena kalau kita pikir-pikir lagi, kita pernah hidup di zaman batu tanpa listrik, tapi kan kita tidak pernah hidup di zaman tanpa air. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kenapa kita memilih HTGR, karena karakteristik seperti ini, karena tipikal dari generasi 4 itu adalah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di geografis, maksud saya permasalahan geografis yang ada di kita miliki di negara kita. Termasuk salah satunya adalah non-proliferation resisten, di mana tidak diharapkan tidak ada kekhawatiran nanti energi nuklir yang kita lakukan, artinya yang kita terapkan tidak memiliki kekhawatiran untuk menggoyang politik dunia. Kekhawatiran dunia kita akan membuat senjata pemusnah masalah atau apapun sangkaan dunia kepada kita. Nah, kita lihat sendiri ini sangat menarik, di semua negara hampir sangat kesulitan dengan maksud saya memiliki tren kesulitan dengan air bersih. Kita lihat dari grafik ini, ya. Kemudian juga tentu saja dengan perubahan iklim dan segala macam, produksi listrik kita menggunakan hydro, artinya dari hydro itu cenderung menipis dari tahun ke tahun, dan kita lihat ini yang Indonesia ini grafiknya hijau, ya. Ini juga harus kita pikirkan bersama. Kemudian ada juga satu hal yang menarik, bahwa ternyata Indonesia salah satu negara yang punya tren kecenderungan memproduksi CO2 yang cukup signifikan. Nah, ini jadi salah satu poin tersendiri untuk energi nuklir, karena kita tahu bahwa energi nuklir itu sama sekali tidak mengeluarkan emisi CO2. Nah, akan tetapi ini bukan berarti non-zero, maksud saya zero emisi CO2 bukan berarti nuklir adalah dewa, artinya begitu. Tidak, saya tidak katakan demikian.
Jadi memang alasan pemilihan kita menggunakan generasi 4 adalah karena satu, nilai ekonomisnya yang tinggi, kemudian dimaksud dengan nilai ekonomis yang tinggi itu adalah kita menggunakan bahan bakar yang seefisien mungkin, kemudian menghasilkan limbah yang sesedikit mungkin, kemudian juga kita memiliki sistem keselamatan yang pasif, arti kata walaupun kehilangan cairan pendingin atau apapun itu, tidak akan terjadi kejadian seperti di Hiroshima, maksud saya di Fukushima, ataupun di Chernobyl dan segala macamnya. Kemudian juga terkait dengan proliferation resistance, karena proliferation resistance ini sangat terkait dengan politik dunia. Ya. Nah, yang kita lihat di sini di generasi 1 dan generasi 2 ini inilah yang reaktor-reaktor generasi 1 2 inilah yang sebetulnya mengalami kecelakaan di Chernobyl, 3 Mile Island, kemudian juga di Fukushima dan segala macamnya. Untuk saat ini memang yang baru dipasarkan oleh dunia industri dunia, artinya baik seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Rosatom, Westinghouse, dan macam-macam, ini yang baru dipasarkan adalah generasi 3, bahkan baru mau bergerak ke 3+. Dan generasi 4 ini mungkin orde waktunya tidak akan dalam waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang, mungkin dalam jangka waktu 25 atau 30 tahun yang akan datang. Dan itu tidak ada salahnya, maksud saya suatu strategi yang tidak salah juga bagi kita, bagi Indonesia, kenapa kita tidak terlalu concern dengan generasi 3 atau 3+, karena toh sampai 2050 pun menurut Ruan kita tidak akan mendapatkan restu membangun PLTN itu. Kenapa tidak kita ikut mengembangkan generasi 4? Memang tantangannya sangat besar untuk mengembangkan generasi 4 ini. Sudah banyak negara yang KO untuk mengembangkan generasi 4 ini, salah satunya adalah Jerman sendiri, kemudian Korea Selatan, maksud saya Afrika Selatan. Saat ini yang masih bergerak dalam generasi 4 adalah China, Rusia, dan Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat sendiri pernah KO. Banyak sekali alasan kenapa mereka sempat mengalami KO. Nah, yang perlu ditekankan nanti adalah bahwa kita mengembangkan RDNK ini tidak sama sekali listriknya untuk dijual kepada masyarakat. Walaupun nanti ada beberapa pihak masyarakat yang menikmati hasil listrik atau apapun itu, baik berupa kogenerasi, panas, dan segala macam, itu bukan berarti kita jual dalam bentuk rupiah atau mungkin dengan dolar juga tidak mungkin kita jual. Intinya kita tidak boleh menjual. Yang saya maksudkan ada lambang dolar di sini, kita hanya sifatnya eksperimental, bahwa biasanya dalam teknologi nuklir itu, dalam reaktor itu kita menggunakan istilah dolar untuk reaktivitas, daya, dan segala macam. Jadi di sini bukan rupiah maksud saya dolar dalam bentuk uang. Nah, kemudian kita lihat sendiri di Indonesia sendiri, saya cukup berbangga bahwa memang kalau di Indonesia nuklir energi belum, tapi alternatif energi ini memiliki tren yang cukup signifikan, naik terus. Artinya ada usaha dari rekan-rekan alternatif energi di Indonesia, baik dari geothermal, mungkin solar atau microhydro atau segala macamnya. Ini punya kontribusi yang positif. Ini sangat kita harapkan bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan energi di negara kita. Nah, dalam hal ini saya tidak pernah sependapat apabila alternatif energi ataupun nuklir energi itu dibentrokan sebagaimana yang terjadi. Karena saya tidak tahu ya, karakter di Indonesia seperti itu, seperti main kubu-kubuan, apapun itu, dalam hal politik, dalam hal agama, dalam hal apapun. Bahkan sains dan teknologi pun dibawa arahnya ke arah situ. Padahal dari pihak kami sendiri, dari Batan, kami tidak pernah merasa memusuhi, apalah katakan seperti itu, memusuhi pihak pengembang energi lain. Katakanlah toh mereka juga teman-teman kami sendiri, promotor yang ada di renewable energy adalah dari teman-teman di BPPT, bukan berarti kami teman kemudian cincai, tapi kami melihat bahwa ini adalah satu permasalahan negara yang harus kita lihat bersama. Nah, ini harus kita dorong bersama. Toh di Batan pun ada beberapa cabang penelitian kita yang juga mendukung untuk renewable energy yang lain selain nuklir. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa kita punya tujuan yang sama semua dalam hal melihat merah putih bagaimana supaya berkibar lebih gempita lagi di dunia. Karena untuk pengembangan energi ini di dunia,
sangat sulit dengan sistem politik luar negeri kita yang bebas aktif. Artinya kita tidak memiliki aliansi dengan negara manapun. Nah ini sangat sulit dan membuat banyak orang Indonesia putus asa sehingga quit dari perjuangan yang berat ini. Nah, terus rencananya bagaimana? Saya juga tidak tahu ya. Ini namanya juga takdir Tuhan. Kita hanya bisa berencana kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mempertahankan saja apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik dalam bidang energi maupun non energi di Batan ini. Tapi intinya kita ingin berusaha agar hasil litbang kita itu tidak sia-sia, ingin dinikmati oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat maksud saya. Nah, ya kita sepertinya terlihat seperti bermain bertahan saja kan, tapi harus saya ingatkan bahwa walaupun terlihat seperti bermain bertahan, akan tapi bermain bertahan itu tetap berada dalam permainan, tidak keluar dari permainan. Intinya kan bagaimana kita menggolkan tujuan kita. Nah itu, kemudian kita juga tetap mendorong semua pengembangan kreativitas yang ada di semua kalangan, bukan hanya di Batan saja yang ingin bergerak dalam bidang nuklir dan radiasi. Dan ini juga satu kesulitan juga buat kita, karena di Batan juga sekarang mayoritas karyawan dan para peneliti itu sudah memasuki usia pensiun, dan kita juga agak sulit dengan middle age-nya karena banyak hal lah yang mengakibatkan itu, mungkin karena pernah stagnasinya nuklir dan segala macam. Ini sangat mengancam keberlangsungan aset nuklir di negara kita. Nah, oleh karena itulah kita gagas galakan lagi yang namanya diseminasi, edukasi, dan juga sertifikasi. Jangan salah, kita sudah banyak sekali menjual tenaga kerja kita, baik dalam hal bidang NDT dan segala macam, ke luar negeri. Bahkan beberapa dari yang sudah kita sertifikasi sudah bisa diakui di Timur Tengah, kemudian di Asia Pasifik ya. Dan itu memberikan satu ya. Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, saya sampai selesai. Nah, baik. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan adalah untuk di Indonesia kita, saya pikir yang harus diperbaiki adalah bagaimana caranya kita mensinergiskan antara scientific dan teknologi evidence, kemudian kita sinkronkan dengan sosial infrastrukturnya, dan kemudian juga dengan political will. Jangan sampai salah satu saja yang mendrive situasi sehingga membentuk satu opini yang tidak tepat gitu ya. Nah, untuk teman-teman lainnya saya cuma bisa menitipkan saja, kita sama-sama, saya bukan menitipkan, saya mengajak ya, maksud saya mengajak, kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan mengubah dan membangun negara kita sendiri. Mungkin itu saja Mbak Dwi yang bisa saya sampaikan. Halo Bapak, baik, terima kasih Pak Dhani. Ya. Luar biasa sekali presentasinya, semoga bisa menambah wawasan kita tentang status nuklir saat ini, perspektif dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kemudian selanjutnya kita dengarkan presentasi dari Mbak Ai, akan menyampaikan juga tentang status nuklir saat ini dan harapan di masa depan, tetapi dilihat dari perspektif Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Halo Mbak Ai. Mbak Ai saat ini sudah online. Halo Mbak Ai, bisa mendengar suara saya? Kedengeran nggak ya? Nggak ya? Oke, kedengeran Mbak Ai. Mbak Ai, selamat datang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Ai, kita lanjutkan untuk presentasinya. Jadi nanti tanya jawab setelah Mbak Ai selesai presentasi, seperti itu. Untuk slide presentasinya Mbak Ai sudah siapkan, atau jika belum disiapkan nanti kita bisa siapkan? Bagaimana? Boleh disiapkan aja ya. Jadi saya cuma speaker aja kan ya berarti? Enggak? Iya. Boleh. Ini saya bisa tampilkan videonya
tunggu sebentar. Mhm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen-nya masih belum tampak sepertinya. Jadi, eh biar agama saya aja ya. Iya, Aku bukan. Mbak. Maaf. Aku open dulu. Ya, kayaknya Pak Dani sudah menjelaskan banyak hal ya, aplikasi yang sudah ada di Indonesia. Sebenarnya saya, karena saya ada di posisinya saat ini sedang di bagian instalasi dan bahan nuklir, saya sebetulnya membuat PPT fokus ke sana. Tapi mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit ya, sejauh mana di fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Proses pengawasan kami di Bapeten. Ini udah dibuka sih ya. Masih. Maaf, ini udah malam banget di Korea, jadi saya agak-agak mengantuk karena ini udah kita kan Iya, muncul lah. silakan. Ya, langsung aja kali ya. What is it? Iya, Mbak, langsung saja. Basic share showcase. Maybe showcase, right? I have to click showcase, right? No? What should I do? Add application, no? Yeah, no, gitu. Version window. Okay. Share. Oke. Oke. Kelihatan nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan. Ini kelihatan nggak ya PPT-nya? Halo? Iya, halo, Mbak. Ya. Iya, saat ini udah ada screen-nya tapi bukan PPT-nya, Mbak. Oh Mungkin gitu. bisa langsung di. Ini kenapa ya? Tapi screen-nya udah. Ini tapi saya udah share PPT loh. Iya, ini saat ini sudah. Sudah ya? Saat ini, ya. Oke. Oke, saya mau mungkin menjelaskan sosialisasi sejauh ini status pengawasan di instalasi nuklir di Indonesia. Jadi instalasi nuklir ini adalah instalasi yang memang fokus untuk pemanfaatan penelitian dan mungkin pengembangan ke pembangkit listrik ya di Indonesia. Tapi nanti akan saya jelaskan juga sejauh mana pengawasan di bidang ketenaga nukliran, khususnya di fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Apa maksudnya nanti saya akan tunjukkan di PPT selanjutnya. Oke. Saya cuma ingin menegaskan kepada siapapun yang melihat acara hari ini, kita tuh harus never stop questioning. Jadi harus selalu bertanya dan harus selalu menanyakan gitu ya. Apalagi untuk nuklir kita harus benar-benar concern how is safe. Jadi mungkin orang nuklir selalu bilang, oh it's safe, but is it really safe? Nah, ini yang harus paling penting kita tanyakan, apalagi masyarakat secara umum ya. Dan kami di Bapeten fokus untuk selalu bertanya ke pemohon izin atau orang yang melaksanakan atau perusahaan ataupun termasuk Batan ya sebagai lembaga pemerintah, betul itu aman gitu. Anda yakin tunjukkan gitu. Buktinya mana? Itu yang akan selalu kami terus kejar karena kami ada di pihak masyarakat. Kami ingin menjamin bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh siapapun itu aman gitu ya. Tidak akan membahayakan siapapun masyarakat dan lingkungan ya. Jadi nggak cuma orang tapi juga environment. Ini yang paling selalu kami tegaskan kepada seluruh pengawas pembangkit listrik maupun radiasi di Bapeten. Jadi kita selalu bertanya dan banyak mungkin pemohon ataupun pihak-pihak sangat tidak menyukai hal tersebut ya. Apalagi saya sekarang sering bertanya masalah proses pembangkit yang sekarang
penelitian yang dilakukan Batan yang sekarang mulai dilakukan ya, terutama untuk new reactor. Ya, jadi karena bagian saya harus melakukan pengawasan untuk new energy, new reactor, jadi banyak terjadi banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin. They say, why you asking that question? I have to, gitu ya. Saya harus bertanya karena ini tugas kami untuk memastikan where is the proof, mana buktinya. Tunjukkan, berikan kami bukti. Ini persyaratan dari kami. Penuhilah ini, itu yang kita selalu tanyakan. Seperti kata Albert Einstein, the important thing is no to stop questioning. Jadi masyarakat terutama bersama kami harapkan dari Bapeten untuk selalu bertanya, betul apakah ini aman gitu ya. Jadi kami ada di pihak masyarakat, tidak kita ingin melindungi masyarakat untuk memastikan bahwa pemanfaatan energi nuklir itu aman untuk masyarakat dan lingkungan. Ya, jadi Badan Pengawas Tenaga Nuklir itu apa sih gitu ya? Seperti layaknya mungkin pemilu, itu ada namanya Badan Pengawas Pemilu. Kita mungkin juga tahu ya, namanya makanan, obat, itu selalu juga ada pengawasnya, yaitu Badan POM. Di situ dia memberikan izin, misalnya taruhlah Indomie ya, saya sebut merek ya. Anyway, itu misalnya obat ya, obat A gitu ya. Benar nggak nih obat flu-nya aman? Nah, dia akan bertanya, seluruh dokumen harus dipersiapkan, bukti-bukti tes harus dipersiapkan. Demikian juga kami. Bagi nuklir ini kan impact-nya bisa kelihatan langsung atau efeknya lama gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa ini aman. Dan kita memberikan proses pengawasannya itu melalui salah satunya adalah izin. Izin dalam hal ini tentu berdasarkan apa? Berarti berdasarkan aturan-aturan yang ada di Bapeten ya. Kita udah menerbitkan banyak peraturan, mulai dari peraturan undang-undang maupun pemerintah ya, peraturan presiden, termasuk juga surat keputusan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi kita punya dasar gitu ya, mengapa kita berikan izin gitu ya. Mekanismenya juga ada, dan semua proses izin kita lakukan secara online ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka badan website kami www.bapeten.go.id, di sebelah kiri itu ada registrasi online. Jadi semua sudah online ya. Jadi nggak ada pertemuan-pertemuan di balik layar gitu ya. Jadi semua transparan, terbukti, dan semua harus berdasarkan peraturan yang udah ada gitu ya. Ini kita apalagi sekarang ada namanya one window gitu ya. Jadi semua satu pintu gitu. Jadi nggak akan ada udang di balik bakwan ya, intinya seperti itu. Kita Bapeten sudah sangat transparan dan memberikan sebaik mungkin yang kami bisa untuk memastikan pemanfaatan nuklirnya aman ya. Ini tugas kami. Terus kita sudah melakukan pengawasan ke banyak hal. Salah satunya mungkin ini ya, X-ray. Terus tadi Pak Dani sudah menjelaskan, kita juga menerima izin untuk iradiator gitu ya. Jadi selain Batan juga ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan sounding ke kami bahwa akan membangun fasilitas iradiator. Jadi Indonesia ini mulai melek untuk menggunakan fasilitas nuklir untuk aplikasi iradiasi pengawetan makanan. Jadi salah satunya mungkin selain Batan yang sudah mengajukan izin, Batan sekarang dalam proses konstruksi ya untuk fasilitas iradiator ini. Ini sudah juga ada beberapa misalnya daerah yang sudah juga bersama perusahaan swasta ya ingin membangun iradiator di berbagai wilayah di Jawa, baru masih di Jawa. Jadi mungkin salah satunya pemerintah Gresik juga sekarang sedang melakukan pemberitahuan ke kami untuk rencana pembangunan proses iradiator di Gresik. Kita sudah punya sebetulnya iradiator ya, salah satunya mungkin untuk fasilitas perusahaan-perusahaan yang ini salah satunya ada di Karawang ya, di dekat sekali di Karawang dan di Cikarang. Nah, sekarang Batan akan membangun fasilitas iradiator yang mungkin tipenya akan cukup
high tech gitu ya. Ini sudah ada izinnya ke kami dan itu sudah kita berikan ya, izin konstruksi prosesnya sekarang gitu ya. Jadi sudah ada cut line foil dan sudah ada mungkin proses penaruhan fondasi dan sebagainya karena sudah dapat izin konstruksi dari Bapeten. Kita sudah ada pengawasan di sana untuk iradiator ya. Terus kita juga ada terapi ya, terapi kanker itu ada di rumah sakit untuk terapi dan X-ray ini fokusnya ada di rumah sakit ya, mayoritas ya sekarang izinnya ada, tapi juga ada juga yang digunakan di fasilitas industri ya. Kita punya sekarang 7.000 izin di tahun 2015 dan sekarang sudah naik ke 13.000 izin seluruh Indonesia. Sebetulnya untuk fasilitas X-ray untuk penelitian ini yang masih mungkin belum banyak ya di Indonesia proses izinnya karena banyak orang yang tidak tahu bahwa X-ray untuk penelitian pun perlu mendapatkan izin dari kami. Nah ini yang mungkin menjadi PR ya, kita terus sosialisasi, ayo aplikasi izin ke kita gitu. Kalau sampai ketahuan kan kita pasti juga minta untuk apply. Saya banyak ketemu sesama peneliti yang ternyata belum punya izin untuk X-ray yang ada di labnya. Ini yang mungkin sekarang jadi PR kita di Bapeten untuk terus melakukan pendekatan mereka untuk punya izin kita karena bagaimanapun ini fasilitas untuk naruh X-ray dan sebagainya itu harus aman ya, terutama untuk pasien atau mungkin peneliti yang menggunakan alatnya. Untuk terapi sejauh ini kita banyak sudah mulai ya, terutama sekarang terapi untuk kanker itu tidak hanya untuk obat dengan in vivo, tapi sekarang juga sudah ada alat yang sangat canggih di RSCM, salah satunya dengan Alignec ya. Ini sekarang kita mulai secara aktif melakukan pengawasan untuk alat-alat terapi kanker ini. Terus yang sekarang ada di bawah direktorat saya itu adalah 3 ini, 1, 2, 3, yaitu reaktor riset, bahan nuklir, dan PLTN ya, di masa depan, mudah-mudahan. Oke, jadi tadi Bapeten ya, untuk medical dan industri kita sudah ada X-ray, pemberian izin untuk X-ray, terapi, radiator, radioactive source, dan lain-lain. Kemudian untuk saya di instalasi dan bahan nuklir kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi bahan nuklir kita sejauh ini pengawasannya untuk Batan saja gitu ya. Dan mungkin ada namanya Tenom. Tenom ini adalah side produk dari bahan galian yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya, saya ambil contoh di Bangka itu banyak sekali site bahan nuklir yang kita namakan technical norm. Ini dia punya satu batas limit di mana ini paparannya perlu pengawasan atau izin ya, karena itu dia numpuk dan itu ternyata ada kita bilang ya limitnya perlu diawasi supaya masyarakat tidak menerima paparan yang tidak seharusnya. Nah ini kita sangat concern banyak di daerah-daerah yang seperti menggali tambang ya. Kita juga sudah ke Freeport ya untuk mengecek betul tidak limitnya itu bisa diterima gitu ya, aman untuk masyarakat di sana. Kemudian saya ambil contoh di Bangka itu ada timah ya, itu ada side effect-nya di tinom yang perlu kita awasi. Terus misalnya ada lagi di Batam ya, banyak sekali di daerah-daerah yang melakukan galian tambang apapun itu ada tinomnya. Nah ini yang kita sekarang meminta penyimpanannya harus punya izin dari kita supaya itu dia ditaruhnya di tempat yang aman dengan jarak yang sesuai dan orang tidak lalu lalang sembarangan. Jadi ada pengukuran yang dilakukan oleh petugasnya harus punya izin dari kita gitu ya. Ini yang sekarang ada di tempat kami, jadi kita banyak melakukan pengawasan ke tempat bahan-bahan galian untuk mereka mengajukan izin ke kita untuk Tenom ini.
Kemudian kita juga melakukan pengawasan untuk reaktor riset ya. Kita punya 3, ini di bawah operasinya Batan. Ada RSG gas 30 megawatt, 2000 ini di Bandung 2 mega. RSG gas di Serpong, Kartini ada di Jogja ya 100 kilowatt. Nah, mungkin kita harus bangga bahwa Kartini ini 100% made in Indonesia ya. Ini dibuat oleh para kita bilang warrior nuklir Indonesia. Makanya kita harus bangga, ternyata kita udah bisa buat nih reaktor riset made in Indonesia 100 kilowatt ada di Jogja ya. Kemudian kita juga punya instalasi nuklir juga yang ada di Batan, itu non reaktor ya, seperti fasilitas pembuatan bahan bakar. Nah, ini perlu diketahui ya, sekarang Batan sangat inovasi ya, mereka punya bisa membuat sendiri bahan bakar gitu ya. Bahkan saya ambil contoh, ada alat-alat yang sudah tidak bisa diambil dari negara originnya, itu dibuat sendiri oleh Batan. Nah, itu pasti Batan mengajukan izin ke kami ya, dan kita melakukan pengawasan dengan meminta bagaimana prosesnya dan sebagainya ya, untuk memastikan itu betul-betul aman untuk digunakan di reaktor ya, seperti itu. Nah, kita juga punya non Batan juga untuk yellow cake production dan fuel element production, reaktor riset juga ada. Nah, selanjutnya yang sekarang menjadi tanggung jawab saya adalah untuk introduction PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini sejauh ini kita banyak menerima antusiasme untuk membangun PLTN di Indonesia dari perusahaan swasta maupun dari Batan dengan prototipe yang mau dia buat untuk reaktor daya non komersial. Jadi itu PLTN, bukan PLTN tapi dia bisa membuat listrik ya, dan ada mungkin pemanfaatan lain seperti pemanfaatan panasnya itu, tapi tidak untuk komersial. Nah, ini kita buat, mereka buat namanya small modular reactor, tapi non komersial, jadi nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, ini sekarang prosesnya sedang mengajukan izin ke kami, dan stage-nya ada di mana nanti akan saya informasikan ya. Oke, tantangan saat ini di Bapeten adalah rencana Batan yang ingin membangun tadi ya, saya sampaikan small non-commercial nuclear power ya, nuclear power. Jadi pembangkit listrik, tetapi dia non-komersial. Nah, dia sebut namanya reaktor daya eksperimental. Size-nya adalah 10 megawatt thermal, dan dia bisa menghasilkan rencananya 3 megawatt elektrik. Nah, listriknya mau diapakan? Tadi sudah disampaikan bahwa akan digunakan untuk mungkin menyinari kawasan Serpong, plus mungkin masyarakat sekitar. For free ya, ini rencananya waktu itu sudah ada pengajuannya ke kami dari tahun 2014 sudah ada sounding, kemudian 2015 secara real mengajukan izin ke kami, dan sekarang stagesnya sudah kita berikan izin sampai tahap untuk site-nya ya, site lahannya saja, belum ke pembangkitnya. Jadi sejauh ini kita belum menerima dokumen reaktornya seperti apa gitu ya, itu belum ada, tapi sudah ada informasi-informasi secara informal. Tapi kalau untuk lahan kita sudah lakukan proses izin dari tahun 2015 ya sampai sekarang, dan tahun ini sudah kita berikan izin untuk lahannya yang akan dibangun di kawasan Puspitek Serpong ya. Ada layoutnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian tantangan lainnya adalah ini, ada konsorsium Pertamina, PLN, dan Inuki yang sudah melakukan konsultasi ke kami untuk membangun reaktor, another new reactor ya, belum pernah dibangun di negara manapun ya. Ini cukup menarik ya. Mereka menyampaikan potensi adanya thorium yang ada di negara Indonesia
yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk reaktor daya tipe molten salt reactor ya. Ini desainnya dari Torcon from USA. Jadi ini mungkin Torcon ini belum pernah dibangun di negara manapun. Jadi kalaupun nanti misalnya ada pengajuan izinnya, ini will be the first in the world ya. Jadi ini menjadi tantangan ke kami sebagai Bapeten karena kita sangat concern dengan keamanan reaktor ini adalah karena reaktor ini menggunakan bahan bakar cair ya. Ini di negara manapun belum pernah ada yang membangun reaktor daya dengan bahan bakar cair. Jadi seluruh, kalau mungkin Bapak Ibu baca referensi ya, seluruh bahan bakar untuk reaktor daya saat ini yang ada di negara manapun, dia menggunakan bahan bakar padat ya, atau fuel pellet. Nah, ataupun mungkin fuel rod ya, jadi pellet dilapisi dengan pengaman lagi namanya rod ya. Jadi itu dia padat gitu bahan bakarnya. Jadi sejauh ini sistem keamanannya adalah memastikan supaya bahan bakar ini tidak melting atau tidak cair ya, karena kalau cair kan sangat mudah kalau terjadi kenapa itu sangat mudah bisa kemana-mana ya. Nah ini sekarang ada perusahaan yang sudah mendekati 3 konsorsium Indonesia untuk membangun reaktor berbahan bakar cair. Nah ini yang akan jadi mungkin debatable yang sangat panjang dengan kami Bapeten. Betul apa ini aman ya? Ini kita akan sangat, saya agak cukup sangat concern masalah bahan bakar cair ini gitu ya. Jadi walaupun kata desainer kan selalu aman ya. Buat kami sih ini cair. Waduh, ini akan sangat panjang kayaknya kalau saya jadi timnya. Saya akan sangat concern masalah ini. Anyway, ya. Anyway, ini kenapa? Waktunya ya? Lagi. Oke. Anyway, tantangan sangat besar ya buat kami di Bapeten karena tipe bahan bakar yang cair. Ini yang mungkin nanti kalau masyarakat mau tahu, mari kita bersama ya melakukan pengawasan ketika ada pengajuan izinnya real ke kami. Kita akan pasti roadshow ke seluruh Indonesia untuk bersama masyarakat bahwa ini akan aman nantinya ya. Tapi sebagai engineer, nuclear engineer ini sangat menarik ya tipe desainnya. Katanya sih ini safe ya. Tapi anyway, kalau ada izinnya di Indonesia ini sangat concern kami di Bapeten. Untuk sistem pengawasan tadi saya sudah sampaikan melalui izin, kita berdasarkan peraturan dan kita ada inspeksi secara langsung. Kita punya technical support. Technical support kami internasional maupun nasional ya. Kita didukung oleh banyak profesor dari expert-expert dari berbagai universitas. Sejauh ini saya membawahi sekitar 40 profesor ya yang membantu kita untuk melakukan pengawasan untuk desain RDNK di Batan. Dan kita dalam proses pemberian izin lahan kita juga sudah ada mission dengan International Atomic Energy di Wina ya, kita punya support full team dari IAEA gitu ya. Ini sangat tidak main-main, kita memberikan izin kemarin dari tahun 2015 sampai tahun ini. Ini hierarki peraturan di kami dari undang-undang sampai prosedur instruction ya. Kita semua ada dokumennya, jadi kalau mau gimana sampai kami memberikan izin tapak atau izin lahan ke Batan, itu kita ada semua aturannya. Oke, pembangunan reaktor itu Bapak Ibu tidak gampang. Itu mulai dari survei tapak, evaluasi tapak, desain ya, persiapan untuk konstruksi, operasi dan sampai dia meninggal ya ibaratnya. Itu ada tahap izinnya. Jadi sejauh ini untuk reaktor baru kita sudah memberikan izin tapak ya atau izin di sana. Sekarang Batan mungkin akan mengajukan desain ke kami dan kita akan melihat apakah betul ini layak untuk kita kasih persetujuan secara desainnya. Nanti construction ada lagi, perubahan desain mungkin ada lagi, operasi dan seterusnya. Jadi kita alur untuk melakukan satu tahap izin itu banyak sekali.
salah satunya kita melibatkan publik ya, ketika kita melakukan evaluasi teknis, itu kita bersama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa ini aman. Dan pada prosesnya Batan harus melakukan banyak, atau mungkin pemohon izin harus mengajukan banyak dokumen sebelum kita terbitkan keputusan izin. Keputusannya itu adalah ketetapan tata usaha negara ya, jadi itu legal secara hukum, dan ini ditandatangani oleh kepala kami. Oke, untuk tapak kita concern banyak aspek. Ini ada aspeknya 7 aspek ya total. Tapi untuk detail untuk masyarakat ini ada banyak poin yang harus dibuktikan oleh pemohon. Misalnya untuk tapak saja itu memang kita harus memastikan itu aman dari gempa. Terus fondasinya juga apakah betul-betul kuat gitu ya, jangan sampai ada crack atau rongga ya. Terus aman nggak? Kita kan punya banyak gunung api vulkanologi ya. Ini aman nggak dari sisi kegunung apian? Kemudian cuaca kita kadang juga kan hujan dan sebagainya, ini aman tidak dari sisi. Kemudian sungai ya, kita tahu ya misalnya kayak Serpong ada sungai, itu aman nggak secara hidrologinya? Apalagi sekarang Serpong itu adalah kota ya, di mana mungkin 500 perumahan. Nah, ini aman nggak ini nanti di masa depan dari sisi lahan, dari sisi air ya, dari sisi demografi, dari sisi mungkin keamanan jika terjadi apa-apa, apakah aman bisa ada evakuasi dan sebagainya. Ini yang kita pastikan gitu ya. Ini peraturan yang kita gunakan ketika melakukan evaluasi tapak, itu ada total untuk setiap aspek itu kita punya peraturan kepalanya, dan itu kriterianya apa itu ada di sana gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di setiap perka ya, peraturan kepala setiap aspek yang ada. Nah, ini site di Batan, ini saya mau informasikan ya, ini titik merah ini adalah Jakarta ya, Serpong. Ini posisi Puspitek di sini. Jadi dia harus melakukan evaluasi di zona 300 kilo, kemudian 150 kilo untuk tadi ya 7 aspek tadi, 25 kilo, dan ini posisinya, ini saya informasikan, ini posisi reaktor daya yang dibangun di titik ini. Ini adalah mungkin kawasan ini nih Puspitek nih ya, seperti itu. Ini kita prosesnya 2 tahun kemarin ya untuk sampai mereka dapat izin tapak. Ini mungkin roadmap RDNK yang sekarang ada ya. Jadi tahapnya sekarang di 2017 sudah ada penerbitan izin tapak. Nah, kita sekarang menunggu Batan mengajukan desainnya ya. Untuk desain mereka harus melampirkan 2 dokumen ini, desain rinci dan laporan analisis keselamatan. Laporan analisis keselamatan ini terdiri dari 20 chapter, di mana setiap bab itu menjelaskan banyak hal, misalnya tipe reaktornya apa, kemudian tipe sistem pendinginnya apa, macam-macam ya. Ada 20 bab, dan desain rinci ini sampai ke technical drawing ya, sampai detail sekali. Ini jadi mereka harus melampirkan 2 ini. Nah, kita prediksi mereka mungkin akan Batan ya, dalam hal ini mungkin akan mengajukan di tahun depan, tapi sejauh ini tahun ini kita akan melakukan mungkin meminta informasi-informasi awal, karena kami juga butuh mempersiapkan tim ya di Bapeten bagaimana melakukan proses desain ini, karena ini adalah reaktor baru ya, reaktor tipe baru, sehingga kita juga perlu mempersiapkan expert kami di Bapeten untuk melakukan evaluasi. Nah, ini prosesnya panjang ya, jadi 2014 dia sudah mengajukan permohonan, sampai tahun ini 3 tahun kita sampai hanya baru izin tapak ya, 3 tahun bayangkan. Nanti ini mungkin sekitar 1 tahun construction. Nah, ini akan lama ya proses evaluasinya, proses pembangunannya. Mungkin untuk membangun reaktor itu butuh paling tidak 15 sampai 20 tahun sampai dia hidup ya, sampai dia operasi. Jadi tidak akan mudah, akan sangat lama ya, seperti coki-coki, panjang dan lama. Jadi Bapak Ibu tidak mudah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, tidak mudah juga membangun hanya sebatas reaktor riset, juga waktunya sama sebetulnya. Saya sebagai nuclear engineer membangun reaktor riset dan PLTN sama, kenapa kita nggak bangun PLTN? Tapi ini kan keputusan negara ya, kita nggak tahu. Anyway, ini dokumen-dokumennya sangat banyak, dan kita open ke publik, kalau ada yang mau tanya silahkan datang ke tempat kami.
Nah, sejauh ini kita untuk persiapan di Bapeten kita banyak sekali pekerjaan yang belum selesai. Salah satunya adalah kita ingin membuat peraturan yang terkait khususnya untuk peraturan pemerintah terkait keamanan nuklir ya. Kita jadi tidak hanya concern terhadap keselamatan tapi juga keamanan. Keamanan ini maksudnya terhadap kita tahu ya sekarang negara kita banyak masalah safety, tapi juga ada masalah security. Nah, ini yang sekarang kita buat PP-nya, sekarang sedang dalam proses. Kita juga sekarang terus terang belum punya peraturan kepala Bapeten terkait desain reaktor daya, terutama untuk reaktor daya generasi keempat ya, yang sekarang akan diajukan katanya. Nah, ini yang sekarang sedang kita garap, termasuk juga construction-nya seperti apa. Ini jadi kita kayak paralel kejar-kejaran. Nah, ini yang sekarang sedang kita buat. Kemudian kita juga terus-terus melakukan sosialisasi publik ya, menginformasikan ke masyarakat ya, bagaimana proses pengawasan kami, sekaligus juga memberikan edukasi ke masyarakat untuk masalah pembangunan, sejauh mana pembangunan reaktor riset yang ada sekarang ya. Kemudian kita juga mempersiapkan infrastruktur kami untuk masalah inspection, karena nanti pada saat kalau misalnya betul ini dibangun ya, kita harus terus-terusan bersama dengan construction ya ini ya, seperti itu. Kita juga terus-menerus beriringan dengan IAEA dan Universitas Dalam Negeri. Jadi sejauh ini untuk desain kita bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gajah Mada ya untuk membantu kami. Jadi profesor-profesor di sana kita libatkan dalam proses evaluasi untuk izin desainnya nantinya. Sejauh ini kita sudah menandatangani mungkin kerjasama dengan 2 universitas di Indonesia dan juga IAEA tentunya. Kita sudah ada rencana tahun ini ada satu mission untuk desain dengan IAEA, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita prosesnya tidak mudah, tidak gampang. Jadi kalaupun nanti kita berikan izin itu artinya kita yakin bahwa prosesnya sudah aman gitu ya. Jadi jangan khawatir. Tapi kita selalu bilang ke masyarakat, welcome, datanglah ke Bapeten, dan bertanyalah kepada kami, duduk bersama dengan kami, dan kita awasi nih pembangunan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Itu aja kali ya yang ingin saya sampaikan. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Mbak. Jadi kita ada sesi tanya jawab sekitar 25 menit. Kita mundur setengah jam dari jadwal awal karena tadi ada gangguan teknis. Baiklah, ini pertanyaan yang masuk lewat Skype. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di grup kita sebelumnya. Ini pertanyaan mungkin untuk Mbak Ai dan Pak Dani. Terkait investasi energi nuklir, apakah Rusia berniat melakukan investasi di Indonesia? Atau negara mana yang tertarik buat invest energi tersebut di Indonesia? Pertanyaan tersebut dari Pak Beni. Mungkin langsung ditanggapi saja Pak Dani dan Mbak Ai. Pak Dani mungkin mau duluan? Pertanyaannya kurang jelas. Baik, saya ulangi lagi. Oke, baik, saya ulangi lagi. Terkait investasi energi nuklir, apakah Rusia berminat melakukan investasi di Indonesia? Atau negara mana yang tertarik buat invest energi tersebut di Indonesia? Jika bukan Rusia seperti itu, Mbak, maksudnya. Oh iya, sejauh ini waktu terakhir saya ada pertemuan di Ritz-Carlton ya. Pada saat itu ada acara nuclear power in Asia. Jadi salah satunya di sana ada Rosatom datang ya, dan berbagai negara yang mungkin sangat antusias untuk Cina ya, kemudian Jepang, Korea saat itu juga datang sih, cuman dia tidak mungkin tidak terlalu punya budget untuk invest di generasi 4 ya. Anyway,
Yang mungkin paling real adalah Rusia ya sejauh ini ya, setahu saya. Rusia bahkan sudah menawarkan pinjaman gitu ya untuk pembangunan salah satunya reaktor daya non komersial ini. Cuman proses di Indonesia sendiri investasi khususnya untuk nuklir ini menjadi prioritas yang cukup panjang gitu ya. Jadi sejauh ini setahu saya di Bappenas ini masih line up ya persetujuan untuk investasi dari Rusia ini. Tapi Rusia tampaknya serius ya ingin memberikan investasi untuk reaktor daya non komersial yang akan dibangun di Batan ini. Mereka sangat antusias setahu saya. Jadi prosesnya sekarang ada di Bappenas. Jadi Batan mungkin selalu suwon ke Bappenas mungkin setahu saya ya. Jadi nggak mudah kayaknya untuk proses investasi khususnya nuklir ya. Itu butuh proses panjang di pemerintahan. Negara lain yang sangat antusias lagi adalah Amerika ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ya. Amerika melalui Torcon ini sangat tertarik sekali untuk membangun reaktor molten salt ini di negara kita. Mereka melihat Indonesia punya kemampuan untuk bersama mereka membangun, dan ini ada konsorsium juga yang sangat tertarik ya. Cuman ya sekali lagi ini masih tahap mungkin offering ya dari mereka. Jadi sejauh ini dua negara ini sangat concern, dan negara lain juga sebenarnya tertarik ya seperti Jepang. Terakhir saya ke Jepang di bulan April ya, itu GIA sebetulnya sangat ingin membantu Indonesia ya untuk salah satunya mensupport penelitian untuk generasi keempat ini, misalnya untuk pembuatan fuel ya. Itu kan fuelnya bulat ya, baru ya. Jadi mereka memberikan alat for free bahkan ke Indonesia. Nah, ini prosesnya sekarang sedang di kami. Maksudnya kita sedang menunggu dokumen izinnya, karena untuk penelitian pun kita harus declare ke IAEA, karena tidak mudah. Nah, ini sebetulnya antusiasme dari negara-negara itu cukup banyak ya. Terus terakhir saya terima telepon dari Toshiba Jepang yang sangat ingin tahu proses bagaimana sih berinvestasi nuklir di Indonesia. Mereka waktu itu minta ketemu dengan kami ya, Toshiba Jepang tuh tertarik juga. Saya rasa sih kalau yang sampai mau ngasih uang tuh paling setahu saya sekarang Rusia ya. Kalau yang dua ini Rusia sangat antusias. Itu apalagi marketingnya ganteng banget ya. Dia ada di Singapura. Saya ketemu beberapa kali. Dia bilang, "Can Bapak can help?" Kita nggak ada ya aturan ini Batan purely ya, jadi Batan tentu ke Bappenas ya, posisinya sekarang lagi di Bappenas ya untuk dealnya. Kapan waktunya tanyakan ke Bappenas saya rasa, dan Batan ya. Kalau ke kita sih kita nggak tahu, tapi ini mereka udah sounding ke kita bahwa okay, sure we can give you money. Tergantung pemerintah ya. Mungkin Pak Dhani mau jawab, silakan menambahkan atau mengurangi. Terima kasih Mbak. Ya Pak Dhani, silakan memberikan tanggapan dan memberikan tambahan. Mbak Dwi pantas betah ya, betah banget itu yang Rosatom. Baik, ini Pak Dhani masih belum online. Ini ada tanggapan lagi dari penanya. Jadi seperti ini, kebanyakan izin, apakah hal tersebut menarik bagi investor? Maksudnya tadi Mbak udah menyampaikan. Nah, ini Pak Dhani udah datang akhirnya. Baik, Pak Dhani. Ya, Pak Dhani, silakan memberikan tanggapan dan tambahan atas pertanyaan dari Pak Beni terkait dengan investasi energi nuklir. Apakah Rusia saat ini, bagaimana saat ini statusnya begitu di Batan sendiri? Kemudian negara mana saja yang investasi energi nuklir di Indonesia? Kalau dari Batan sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi gini ya, saya terus terang ini agak bingung untuk menjawab dengan sangat singkat. Jadi kita harus pahami sendiri, maksud saya pahami dulu bahwa dalam pengembangan energi nuklir ini tidak mudah untuk mengembangkan
dengan cara independensi kita sebagai negara individual gitu ya. Nah, dalam sejarah manapun termasuk Amerika sendiri dalam mengembangkan energi nuklir ini selalu dikembangkan bersama dengan sekutu-sekutunya, termasuk juga dengan Rusia pada saat dulu ketika mengembangkan energi nuklir itu masih dalam USSR. Nah, sekarang saat sekarang sendiri sebetulnya Rusia itu menuai hasil itu karena perjuangan di USSR dulu dengan pengembangan teknologi yang zaman dulu, dan sekarang tinggal memasarkan. Saya yakin pada saatnya juga akan stagnan. Nah, yang harus dipahami dalam teknologi generasi 4 ini adalah satu kondisi bahwa ini tidak akan mudah. Kenapa? Karena dalam pengembangan HTGR atau HTR ini ada beberapa negara yang sudah mengembangkan sudah KO. Salah satunya adalah Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Afrika Selatan. Nah, sekarang yang masih berjaya, artinya dalam masih tune adalah China melalui Tsinghua University. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan juga buat kita, kenapa kok maksud saya banyak sekali negara-negara yang KO dalam pengembangan generasi 4 ini. Sebetulnya inti masalahnya adalah satu, tetap dimanapun kita akan membuat sesuatu, masalahnya adalah uang. Nah, masalah uang ini kita juga jangan kegeeran bahwa banyak negara yang ingin menginvestasikan uangnya di kita dalam generasi 4 ini sebetulnya tidak tepat sama sekali, karena untuk saat ini pun untuk hanya sekedar ingin dibantu membuat desain dengan Rusia, dengan Rosatom dan segala macam pun, kita tetap harus mengeluarkan uang yang katakanlah sangat-sangat besar, dan bisa dikatakan persentasenya kita memang mengeluarkan uang yang paling besar. Nah, jadi kita harus hati-hati ini dalam bidang energi, hati-hati dalam pengembangan teknologi apapun, saya yakin bukan hanya bidang energi saja, mengeluarkan dimanapun desainer, engineer atau apapun itu, tentu mereka akan membutuhkan dana. Nah, ketika mereka melihat siapa yang tertarik untuk memodali ini, mereka akan bergerak ke arah situ. Nah, ini yang harus hati-hati. Artinya kedepannya dengan politik luar negeri kita, dengan kemandirian bangsa, dengan bebas aktif dan segala macam, ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena bukan sekali dua kali saja, banyak sekali tawaran dari luar negeri yang menginginkan dengan kata investasi, tapi kita juga harus hati-hati. Sebetulnya tidak kita harus ingat di dunia ini tidak ada yang gratis. Ini seperti apa yang sudah terjadi pula dalam bidang minyak dan gas bumi di Indonesia, di kita, dan juga dalam bidang pertambangan dan yang lainnya, kita sudah bertahun-tahun dikencingi. Nah, ini jangan yang sampai terjadi dengan bidang nuklir nanti ke depannya. Artinya memang di sini kami Batan berpikir jangan sampai nanti teknologi yang kita kembangkan itu malah bukan kita yang memiliki, seakan-akan seperti itu. Itu yang ingin kita hindari. Jadi sebetulnya Rusia, katakanlah Amerika Serikat, manapun itu sebetulnya tidak ada yang mengatasnamakan negara. Negaranya itu hanya sebagai mediasi, akan tetapi selalu yang datang kepada Indonesia adalah korporasi. Termasuk dalam korporasi dalam MSR, kemudian Azizia, dan kemudian juga dengan katakanlah Gen 3+, atau di Rusia ada yang katakanlah VVIR dan segala macam. Inilah kenapa Batan, karena Batan itu kan dalam hal kapasitas ini dibiayai oleh pemerintah. Kita itu memang harus punya visi ini. Satu, tetap harus kita lihat kemandirian bangsa kita ke depannya, jangan sampai teknologi yang tinggi seperti ini kita sudah jadi, nanti kita sudah memodalkan uang cukup banyak sekali, nanti saya yakin akan sangat banyak. Ini nanti jatuh ke tangan asing. Ini yang harus kita hati-hati sampai sekarang, ya. Kalaupun kita memang mau bekerja sama, itu yang harus dijelaskan, artinya harus benar-benar digodok, baik di Batan, Bapeten, maupun di Kementerian Luar Negeri, karena ini juga saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini terkait dengan politik dunia juga. Nah, energi adalah nomor satu di dunia. Saya tidak tahu di Indonesia apakah energi dianggap nomor satu atau tidak. Tapi permasalahannya di dunia energi adalah nomor satu. Kita dalam perang ekonomi yang sesungguhnya adalah perang energi.
kita saling berebut masalah energi. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, jadi sebetulnya pertanyaannya bukan apakah ada pihak luar negeri yang mau menginvestasi. Kita harus sekarang berpikir terbalik. Harus berpikir terbalik, artinya kita jangan berpikir mengharapkan luar negeri yang berinvestasi, karena dimanapun tidak ada yang gratis. Nah, dari yang harus nanti kita keluarkan modal dalam hal ini bukan hanya uang saja, tapi intelektual kita juga. Kita harus punya kemandirian dalam hal itu. Kita tidak bisa mengandalkan cuma mangut-mangut aja orang asing seperti Clayton Peter, karena mungkin seperti Mbak Ai bisa merasakan, mungkin Mbak Wi atau teman-teman yang lain sudah di luar negeri. Kita harus stop sekarang juga. Permasalahan kita bukan energi nuklir tidak menguasai atau yang lain tidak menguasai. Permasalahan kita selalu merasa inferior di hadapan negara lain. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kita nggak bisa seperti itu. Sampai kapanpun negara kita nggak akan maju kalau kita selalu merasa inferior. Jadi itu yang harus yang mungkin saya bisa jawab ya. Mohon maaf kalau tidak tepat. Kemudian ini yang pertanyaan yang kedua, apakah reaktor daya saya langsung aja Mbak Dewi ya. Halo Pak Dani. Ya. Ya, silahkan dilanjutkan. Suaranya terputus-putus. Oh gitu. Oke. Jadi pertanyaan yang berikutnya memang katanya reaktor daya eksperimen cocok untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Memang betul sekali. Jadi dalam teknik MSR dan HTGR itu adalah sesuatu yang terpisah. Jadi HTGR itu adalah jenis teknologinya, SMR itu adalah salah satu teknik pembangunannya. Jadi yang dimaksud dengan MSR itu adalah kita bangun yang kecil-kecil dulu, kemudian nanti kita bisa tambah kapasitas dayanya di suatu saat kalau kita memang membutuhkan. Itu termnya bukan MSR, tapi SMR. Maaf, SMR maksud saya, SMR. Betul, makasih Mbak E. Jadi bukan MSR ya, maksud saya SMR. Jadi small medium reaktor ya, modular. Ada yang mengatakan modular, ada yang mengatakan medium. Nah, memang untuk SMR ini adalah salah satu teknik nanti pembangunannya. Itu saya setuju kalau ternyata memang nanti cocok untuk 3T. SMR itu stand for small medium reactor, Pak Dani. Ya, betul. Kemudian untuk terkait masalah izin ini Mbak Ai ini yang bisa jawab nih. Ya, kalau masalah izin kita nggak masalah dengan size-nya. Jadi masalahnya adalah pemanfaatannya ya Pak ya. Jadi small mau medium, mau small, mau big ya. Itu pengawasannya kita peraturannya sama, pakainya tipe Pak ya, dari reaktornya daya atau reaktornya non daya. Reaktor daya itu maksudnya adalah dia mampu memiliki fungsi melahirkan listrik. Kalau reaktor non daya artinya dia hanya pure untuk penelitian. Nah, itu kita pembagiannya seperti itu ya Pak ya. Dan di reaktor daya itu kita juga lihat dia pemanfaatnya untuk komersial maksudnya untuk listriknya dijual, ataukah dia hanya untuk listriknya untuk diuji coba ya, atau dimanfaatkan secara gratis. Itu kita sebut non komersial. Nah, kalau masalah modular, dia size-nya small, medium, large, kita akan bicara nanti di peraturan-peraturan di dalamnya. Misalnya saya ambil contoh, kalau dia small ya, small itu kan berarti dia kecil ya. Maka kalau kecil itu nanti proses dispersinya, itu kan dia source-nya kayak kita ambil contoh lilin sama obor gitu ya, itu kan nanti impact-nya kalau terjadi apa-apa kan ada ya. Nanti kita ada aturan namanya jarak ya, jarak evakuasinya Pak. Misalnya saya ambil contoh, kalau dayanya sekitar misalnya ya, medium, bisa nggak dibangun di Serpong? Saya rasa nggak bisa. Karena Serpong itu jaraknya 1 kilo Pak. Itu dari, saya ambil contoh di Serpong ya, itu jarak terdekat perumahan itu 1 kilo Pak. Nah itu nggak bisa dibangun di daerah Serpong. Saya ambil contoh itu Meksiko saja, dia jarak
untuk small modular ya, small size tapi mau bisa di-expand ke modular, itu dia jarak minimum ke masyarakat tuh 15 kilo. Itu 15 kilo, itu hanya small ya. Kalau mungkin modular dia 30 kilo. Jadi evacuation zone-nya nanti besar Pak, nggak bisa dipilih daerah-daerah dengan populasi padat ya. Itu nanti impact-nya ke sana. Di peraturan kita nomor dispersi ya, untuk nanti dispersinya seperti apa. Itu nanti ada pemilihan lokasi itu sangat tepat. Kemarin saya ambil contoh PT Inuki, ya ini tadi pertanyaan yang sudah di Mbak Dwi tanyakan ya ke saya. Ini peraturannya bisa nggak menarik untuk investasi? Tidak menarik Pak. Saya ambil contoh, Inuki pernah datang ke kami untuk membangun fasilitas reaktor. Jadi Rusia juga waktu itu berniat untuk membangun namanya reaktor riset untuk radioisotop ya. Ketika dia tahu proses pembangunannya bisa sampai 15 tahun, dia nanya, bisa nggak 5 tahun? Nggak bisa, kita bilang nggak bisa. Mundur, nggak jadi. Sampai sekarang nggak datang lagi tuh. Nah, itu saya ambil contoh. Kita bilang nggak bisa. Karena kita tidak mau menjanjikan, how can 5 years Anda mau bangun dalam 1 bulan, itu nggak bisa. Itu at least 10 tahun lah, sampai 15 tahun. Untuk yang kecil mungkin kita bisa, sampai kita press banget, itu bisa mungkin 12 tahun. Tapi kalau bintang 5 tahun nggak mungkin. Jadi goodbye itu yang terakhir ya untuk radioisotop. Sampai sekarang nggak datang lagi. Selanjutnya, karena kita harus betul-betul memang apa ya, waktunya itu memang ada di peraturan kami. Saya ambil contoh, kita punya limit untuk persetujuan surveinya saja itu kita punya waktu 1 tahun Pak untuk evaluasi. Jadi Anda nggak bisa nge-push kami, oh tolong dong selesaiin 1 bulan, nggak bisa. Kita punya 1 tahun kok, gitu ya. Tapi kita berusaha sebaik mungkin itu kita selesaikan untuk Batan tuh 10 bulan, Pak. Jadi 2 bulan lebih cepat dari waktu yang kita punya. Kemudian untuk Tapak, kita punya 5 tahun sebetulnya waktu. Tapi kami sangat berusaha dan kita selesaikan dalam waktu 2 tahun. Itu jadi sudah separuh lebih ya. Jadi kita berusaha memberikan servis sebaik mungkin, tapi kita juga tidak berjanji bahwa Anda minta ke kami 5 tahun selesai semua izin sampai operasi. Oh no, tidak bisa gitu ya. Itu yang perlu kita tegaskan. Tapi kami selalu berupaya membantu pemohon izin secepat mungkin, tapi kita juga manusia ya. Apalagi kita ada di masyarakat, nggak bisa dong masyarakat, apalagi mau bangun reaktor gitu ya, minta izin dalam waktu semuanya 5 tahun, nggak mau kita gitu ya. Terus yang terkait dengan size itu tadi ya, saya ambil contoh, ada namanya kita feasibility study ya, harusnya pada saat feasibility study itu Batan misalnya perusahaan ya, para perusahaan A itu harus menginformasikan ke kami dan kita akan bersama dengan IAEA biasanya mengecek gitu ya, possible apa tidak. Namanya feasibility study dulu Pak. Nanti kalau itu tidak possible, itu nanti ada dokumennya, namanya saya pernah terlibat di salah satunya untuk Bangka ya, itu Bangka possible nggak di situ dibangun reaktor besar 1000 megawatt misalnya ya. Itu ternyata possible. Ada lahan di sana, itu possible sampai 5 ya, 5, jadi 5000 megawatt. Jadi itu kita cek dari sisi macam-macam ya, ada aturannya, itu pakai dokumen IAEA. Nah, di situ berarti possible sampai 5000, dokumennya ada. Nah, sekarang tergantung pemerintah, bener nggak mau tuh dibangun di lahan itu. Pernah juga ada studi pengen bangun di Jawa ya, salah satunya adalah di Banten, tipe reaktor besar 1000 mega. Oh ternyata nggak bisa. Setelah mereka itu mereka cek semuanya nggak memungkinkan dari sisi apa? Dari sisi hidrologi, dari sisi apa namanya meteorologi, dari sisi akhirnya tidak jadi. Kemudian saya ambil contoh yang mungkin Muria ya, Muria. Oh Muria nggak jadi Mbak gitu ya. Visibilitasnya sudah itu possible, tapi saya rasa akan sangat sulit ya kalau dari sisi Bapeten adalah masalah vulkanologi ya, karena itu sangat dekat dengan gunung gunung vulkanologi ya yang masih aktif ya. Saya rasa untuk Muria sih agak sulit ya kalau dari sisi keahlian saya.
di Bapeten. Mungkin saya nggak bisa bilang dari Bapeten, tapi dari sisi pemahaman saya sih itu dari sisi peraturan, apalagi dia mau bangunnya large scale, kayaknya Muria nggak cocok ya. Jadi sejauh ini di Jawa ya, untuk bangun big size saya sih nggak rekomen dari sisi keahlian saya. Mungkin yang paling bagus ya itu tadi ya, sejauh ini yang sudah saya ketahui di Sumatera itu sangat aman ya untuk di Bangka ya, hanya Bangka. Kalau di daerah lain akan sangat masalah dari sisi seismik. Kalau untuk seismik yang paling aman tuh di Kalimantan, Pak. Itu bisa juga untuk large scale, tapi masalahnya large scale nanti akan bermasalah di grid. Jadi banyak plus minus ya, agak Indonesia agak cukup. Ya, tapi kalau di daerah timur itu sangat cocok, mungkin small medium Pak. Kalau dari sisi keahlian saya, gitu aja sih ya paling. Saya nggak bicara soal Bapeten ya, dari sisi yang saya tahu, dari sisi meteorologi, dari sisi mungkin 7 aspek ya, dari sisi tapak dulu ya site-nya. Kalau tipenya nanti kita bicara lain hal ya. Itu aja sih yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Mbak Ai atas penjelasannya cukup detail. Pak Dhani juga terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi sebenarnya, tapi waktu kita tinggal sekitar 4 menit lagi, jadi singkat saja. Pertanyaannya adalah, jadi bagaimana peran renewable energy dan nuklir bersama-sama untuk berperan di kelistrikan Indonesia? Tadi Pak Dhani sempat menyinggung tentang itu. Ini pertanyaan dari Mubarok, tapi dia pergi dan dititipkan kepada saya. Baik, silakan Pak Dhani untuk menjawab. Oke, saya pikir ya kembali lagi saya tekankan kalau yang namanya di Indonesia kita tidak perlu membacktrowkan antara energi nuklir dengan energi-energi lainnya. Memang di dunia ini sedang ada energy wars. Nah, ini yang kita tidak inginkan di Indonesia. Yang kita inginkan adalah kebutuhan pasokan energi kita terpenuhi di Indonesia. Di Batan sendiri, kami memang lembaga promotor di Indonesia untuk bidang energi nuklir, akan tapi bukan berarti kami hanya melulu mengurusi energi nuklir untuk PLTN, artinya hanya PLTN, tapi juga kita mengurusi untuk hal-hal yang lainnya, di mana pemanfaatan energi nuklir dan radiasi untuk mendukung yang lain. Contoh satu, misal untuk pengembangan, saya tidak tahu sekarang masih berjalan atau tidak, dulu pada saat masih ramai-ramai dengan biodiesel dan seperti itu, rekan-rekan kami di Batan dengan rekan-rekan di BPPT saling bekerja sama bagaimana caranya membuat pohon jarak tagar ya yang bisa punya daya ekonomis tinggi untuk biodiesel. Kita mutasi dan sebagaimana kita pakailah teknologi nuklir apapun itu caranya supaya memang bisa optimalisasi pengembangan biodiesel itu, termasuk juga dalam teknologi baterai. Kalau kita tahu kalau nanti misalnya ada katakanlah voltaik, surya atau apapun itu, yang jadi masalah sampai saat ini adalah baterai. Kita pun menggunakan teknik-teknik nuklir untuk bagaimana mengembangkan teknologi baterai seperti itu. Kemudian juga dalam pengembangan geothermal kita juga memiliki satu teknik nuklir yang memang sangat powerful. Ini sampai sekarang masih menjadi andalan untuk geotracer, untuk menggunakan isotop radioisotop, maksudnya ya radioisotop untuk geotracer yang bisa mengkarakterisasi reservoir air ya, dan bukan hanya untuk geothermal saja, juga untuk mencari sumber air dalam yang sudah kita berhasil terapkan di beberapa wilayah di Indonesia yang kekeringan. Kemudian di beberapa sumber renewable energi untuk geothermal juga kita di lapangan, maksud saya di lapangan panas bumi, kita sudah terapkan teknik-teknik itu. Dan juga mungkin untuk sebagai informasi juga untuk sebagai pemeriksaan seperti investigasi intrusi air laut seperti di Jakarta dan seperti itu kita juga sudah lakukan ya. Itu beberapa peneliti kita sudah ada yang concern ke arah situ. Kalau ini mungkin saya mau tambahkan sedikit dari sisi policy ya. Terakhir kami ada pertemuan dengan Dewan Energi Nasional
Di sana dijelaskan sudah ada keluar RUEN ya Pak ya, Rencana Energi Nasional tahun ini ya. Renewable itu menjadi salah satu prioritas besar ya di Indonesia, di RUEN kita yang sudah di-launch oleh Dewan Energi Nasional. Sayangnya nuklir itu masih opsi terakhir ya. Jadi di new and renewable energy itu prioritas, new energy ya, salah satunya nuklir itu masih last option. Jadi di Indonesia kebijakannya seperti itu. Jadi sejauh ini seluruh buku putih untuk renewable sudah keluar, tapi buku putih nuklir tidak keluar ya. Itu yang mungkin saya mau informasikan. Saya mungkin informasi yang real aja yang ada di Indonesia ya Pak. Untuk nuklir kita masih stagesnya diminta untuk sosialisasi dan mungkin sosialisasi tentang keselamatan dan keamanannya kepada masyarakat, memberikan edukasi gitu ya, mungkin acceptance-nya mesti lebih naik gitu ya, sampai ini bisa dimanfaatkan mengisi kekosongan. Jadi posisinya dari analisis energi Indonesia terakhir 10% target dari new and renewable itu harus diisi ya Pak, dan energi itu tidak bisa ngisi ya sekarang posisinya. Jadi ini 10% harus diisi nuklir mau nggak mau sebetulnya. Semua orang sudah setuju sebetulnya, tapi masalahnya kebijakan pemerintah 10% ini masih kosong. Jadi Indonesia kekurangan energi, kebutuhan dengan supply ini nggak sama. Jadi mau nggak mau sebetulnya 10% ini harus diisi nuklir. Tapi ya karena nuklir ya gitu ya, namanya juga masalah leadership ya kalau ini keputusan pemerintah. Jadi ya ini belum masih ditahan. Tapi intinya sih tidak mungkin diisi oleh renewable nih 10% udah dihitung gitu ya. Itu yang mau saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ai, terima kasih Pak Dani. Jika ada pertanyaan lagi, mungkin di sini ada bergabung Mbak Agnes. Mbak Agnes ingin bertanya mungkin? Halo Mbak Agnes, oke. Dan sepertinya waktu kita sudah habis Mbak untuk mengadakan diskusi dan pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi kita akhiri saja diskusi online hari ini. Kita berharap nanti ke depannya akan ada diskusi-diskusi online nuklir, perkembangan nuklir di Indonesia, dan perkembangan nuklir di dunia untuk menambah wawasan kita. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dani dan Mbak Ai untuk menjelaskan kepada kita semua terkait dengan status nuklir Indonesia saat ini dan harapan masa depan. Para ahli Sampai nuklir jumpa. yang belajar, saya udah nggak belajar, jadi yang sedang belajar, Indonesia masih Silakan kurang. untuk Ini PR mungkin ya untuk para pelajar yang sedang tertarik dengan energi nuklir. Jika punya rencana untuk mensupport negara kita, saat ini generasi 4 reaktor itu menjadi opsi yang sangat menarik ya untuk dikembangkan di Indonesia. Jadi saya mohon mungkin belajar ya, itu dua topik HTGR dan tadi molten salt itu sekarang menjadi salah satu yang ditanya oleh banyak pihak di pemerintahan, khususnya dengan memanfaatkan thorium ya. Jadi kita punya source thorium yang banyak katanya di Indonesia. Jadi mungkin kalau mau buat topik riset atau apa dan berencana kembali ke Indonesia ya, saya suggest mungkin kembangkan ya untuk generasi keempat dan aplikasi thorium ya, mungkin itu ya. Jadi saya mohon belajar giat untuk hal tersebut karena terus terang kita belum punya ahli. Saya pribadi saya light water sebetulnya, tapi karena ngurusin HTGR jadi belajar HTGR, jadi belajar molten salt ya, tapi expertise saya sebetulnya lebih ke light water reactor. Jadi kalau nanti mau buat riset, mohon ke arah tadi ya, itu aja sih ya. Karena nanti kita butuh nih ahli-ahli, terutama untuk mensupport kami di Bapeten. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Ai. Kemudian Pak Dhani silahkan memberikan pesan mungkin jika ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penutup. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Saya pikir banyak sekali memang kebolongan-kebolongan kita untuk memenuhi apa mimpi-mimpi kita selama ini. Teknologi nuklir ini cenderung teknologi yang masih muda ya, mungkin belum lebih dari 100 tahun atau bahkan mungkin baru sekitar 80 tahunan, dan tidak setua katakanlah minyak bumi atau yang lain. Di Indonesia sendiri untuk teknologi nuklir ini kita perlu generasi-generasi yang lain, terutama yang kita tidak hanya memikirkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir saja. Kita yang sangat ketinggalan adalah dalam bidang matematika. Artinya kita selama ini selalu berbicara tentang nuklir tanpa berbicara tentang matematika, dan itu sangat nonsen. Kenapa? Karena justru penguasaan matematika itu menjadi sangat penting. Contohnya kita sampai saat ini juga di negara kita masih kesulitan memodelkan bagaimana caranya kalau seorang pengidap kanker, katakanlah begitu, kankernya seperti apa di dalamnya, kita belum bisa memodelkan secara matematis. Jadi kita agak kesulitan bagaimana mengobati ke depannya. Nah, negara-negara maju yang dengan nuklir itu selalu punya teknologi matematika dalam bentuk software. Untuk sampai saat ini kita masih mengandalkan minjam, dan tentu saja dengan berbagai keterbatasan. Jadi untuk bisa mewujudkan hal-hal yang seperti itu, katakan itu hanya satu bidang saja, mungkin bidang yang lain kita memang harus berkolaborasi, bukan hanya para ahli-ahli nuklir saja, akan tapi kita juga harus memiliki collaborations antara disiplin ilmu yang lain, termasuk dalam hal sosial. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Mbak Dwi. Baik, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih saya ucapkan juga kepada rekan-rekan yang udah support acara ini. Dan sepertinya kita tutup saja diskusi online nuklir hari ini. Baik, sampai jumpa Pak Dhani, sampai jumpa Mbak Ai, sampai jumpa di Indonesia untuk mengaplikasikan ilmu kita. Dan sampai jumpa, Mbak. Ini Mbak Ai malah ketawa ya. Baik, sampai jumpa dan gimana Mbak? Dimanapun. Oke, mungkin kita rubah sedikit kalimatnya. Dimanapun kita berada, kita akan support Indonesia. Kita akan aplikasikan ilmu kita seperti itu ya, Mbak ya. Dimanapun kita berada. Baik, saya tutup saja diskusi online nuklir hari ini. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.